Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Nikece akan mempresentasikan uji unit kompetensi kami dengan brand Arunika Veil yang menjual produk kerudung ataupun hijab motif. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Andini Aulia Azahra selaku host live ataupun talent dari konten. Selanjutnya yang kedua ada Karissa Nurinda sebagai operator live dan juga admin. Dan yang ketiga saya sendiri, Cisana Fida Sastra Putri selaku project manager dan juga copywriter. Yang keempat ada Imelda Amelia selaku sosial media dan marketplace spesialis. Yang kelima atau yang terakhir ada Marsha Aurelia Hanjani sebagai kameramen host live dan kameramen konten. Nah itu dia nama-nama anggota dari tim Nikece. Perkenalan saya cukupkan. Di sini kami akan mempresentasikan brand logo kami, lalu SWOT, STP, dan juga hasil konten yang sudah kami buat. Presentasi akan diawali oleh Marsha Aurelia Hanjani yang akan mempresentasikan tentang brand logo kami. Saya Marsha Aurelia Hanjani. Di sini saya akan menunjukkan juga menjelaskan makna dari nama brand kami yaitu Arunika Veil. Arunika diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti cantiknya mentari di pagi hari. Ini mampu memberikan dimensi estetika pada produk, yaitu dimensi estetika yang elegan dan juga alami, yaitu dapat menonjolkan keindahan desain hijab yang natural dan juga lembut, namun tidak berlebihan layaknya pesona fajar. Yang kedua, dapat memberikan karakter feminim yang mampu menginspirasi karakteristik feminim yang kuat namun juga lembut, layaknya citra wanita berhijab yang anggun namun berprinsip. Lalu di sini saya Karissa Nurinda dan rekan saya Imelda Amelia akan menjelaskan tentang SWOT. Yang pertama, strength. Di sini ada fleksibilitas desain. Seller dapat mengikuti tren motif terkini, misalnya motif bunga, abstrak, geometri, atau motif daerah. Bisa dengan cepat dan mudah beradaptasi dengan musim. Contohnya Ramadan dan Lebaran. Lalu ada daya tarik estetika yang tinggi. Hijab motif cenderung lebih menarik dan berkesan unik, sehingga dapat mencari fashion statement dan menarik perhatian pembeli yang mencari variasi. Yang kedua, ada awareness. Lalu di sini ada target pasar yang lebih tersegmentasi. Beberapa konsumen mungkin lebih memilih hijab polos karena dianggap lebih mudah dipadukan atau biasa disebut mix and match dan serbaguna, sehingga potensi pasar lebih spesifik. Lalu kualitas cetak dan bahan. Kualitas motif sangat bergantung pada kualitas cetak dan jenis bahan yang digunakan. Kualitas cetak yang buruk, mudah luntur atau pecah dapat merusak citra merek. Yang ketiga adalah opportunity. Pasar fashion muslim yang terus berkembang. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang sangat besar dan tren mode fashion yang terus berkembang serta inovatif. Hal ini menciptakan permintaan yang stabil untuk produk hijab. Pemanfaatan media sosial dan e-commerce platform online seperti Instagram, TikTok, ataupun marketplace adalah sarana yang ideal untuk memamerkan detail dan keindahan motif secara visual. Hal ini memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas dan promosi yang lebih efektif. Yang keempat adalah treats. Treats ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada persaingan harga yang sangat ketat. Munculnya banyak pemain baru, terutama reseller atau dropshipper dan produk impor dengan harga yang lebih murah. Yang kedua yaitu perubahan tren yang cepat dan tidak terduga. Pergeseran selera konsumen yang mendadak dari motif ke polos atau sebaliknya, atau munculnya motif viral baru dapat menggoyangkan posisi pasar dengan cepat. Nah, di sini ada strategi pemasaran, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, atau biasa disebut dengan STP. Yang pertama ada segmenting atau segmentasi. Segmentasi adalah strategi mengubah pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan lebih spesifik berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti demografis, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Segmentasi bertujuan untuk memahami segmen mana yang paling menguntungkan dan memiliki kebutuhan yang sesuai dengan konsumen. Nah, di sini kami memiliki 3 segmentasi. Yang pertama, ada remaja berusia 15 hingga 19 tahun yang ingin tampil cantik dan trendy dengan hijab yang sesuai dengan gaya mereka. Yang kedua, ada ibu-ibu berusia 30 hingga 45 tahun yang ingin tampil cantik dan elegan dengan hijab yang sesuai dengan gaya mereka, khususnya untuk acara pengajian dan acara arisan. Dan yang terakhir, ada wanita karir atau wanita yang bekerja dengan usia 25 hingga 35 tahun dengan hijab yang sesuai dengan gaya mereka, khususnya untuk mereka bekerja sehari-hari. Selanjutnya ada targeting atau penargetan. Setelah melakukan segmentasi pasar, perusahaan harus memilih satu atau lebih segmen yang paling menarik untuk melakukan penawaran dan pasar pemasaran secara lebih efektif. Di sini, kami memiliki 2 target pasar setelah mensegmentasi 3 kelompok konsumen. Target utama kami adalah ibu-ibu berusia 30 hingga 45 tahun. Kenapa? Karena mereka memiliki kebutuhan yang spesifik dan membutuhkan hijab motif untuk acara arisan, pengajian, dan untuk daily yang sesuai dengan gaya mereka.
Dan target sekunder kami adalah wanita karir atau wanita yang bekerja dengan usia 25 hingga 35 tahun. Kenapa? Karena mereka membutuhkan hijab motif yang nyaman, stylish, modis, dan ingin tampil profesional untuk bekerja sehari-hari. Kami akan fokus pada dua target tersebut karena mereka memiliki kebutuhan yang spesifik dan ingin tampil sesuai dengan gaya mereka. Dengan demikian, kami telah menentukan target pasar kami, yaitu ibu-ibu berusia 30 hingga 45 tahun, dan yang kedua ada wanita karir atau wanita bekerja dengan usia 25 hingga 35 tahun. Lalu ada positioning. Hijab motif dari Arunika Veil adalah pilihan terbaik untuk ibu-ibu pengajian dan wanita karir yang ingin tampil sopan, elegan, dan profesional dengan hijab yang sesuai dengan gaya mereka. Dengan desain yang motif unik dan bahan yang nyaman, hijab ini cocok untuk berbagai acara dan kegiatan. Lalu di sini ada keunggulan dari hijab motif Arunika Veil, yaitu desain dan motif yang unik dan beragam, bahan yang nyaman dan lembut, serta harga yang affordable. Di sini juga ada nilai. Hijab motif dari Arunika Veil menawarkan nilai yang bukan hanya sekedar hijab, namun juga kepercayaan diri, kesopanan, dan juga profesionalisme untuk wanita hijab. Di sini juga ada manfaat. Hijab motif dari Arunika Veil dapat membantu ibu-ibu pengajian maupun wanita karir dalam tampil percaya diri, sopan, dan profesional dalam acara formal maupun non-formal. Nah, pembahasan yang terakhir, saya akan mempresentasikan hasil reach dari konten yang sudah kami upload atau kami promosikan di sosial media kami, yaitu di TikTok, dengan username arunika.veil. Nah, di sini kami akan mengambil contoh konten yang outfit check menggunakan hijab motif dari Arunika Veil yang terinspirasi di kontennya dari kartun Inside Out. Nah, reach-nya tuh ada 287 view, lalu ada 9 likes, 1 berkomentar, 1 disimpan, dan 3 yang share. Seperti contoh yang di samping ini. Cukup sekian presentasi dari tim Nikece. Jika ada informasi yang belum jelas, bisa langsung diinformasikan kepada kami melalui kontak kami, yaitu ada WhatsApp, Instagram, bahkan TikTok. Mohon maaf bila ada salah kata, pengucapan, informasi, atau sebagainya. Dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya yang sudah menyaksikan kami presentasi dari awal hingga akhir. Semoga presentasi dari kami selalu bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Cisana Vidasa Sersa Putri, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.